sejahtera. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Tika Amsar dapat hadir untuk menemani Anda di channel FKUB Sidoarjo. Ya, pemirsa, seperti kita ketahui bersama, saat ini Kabupaten Sidoarjo masih berada di level 4 PPKM, di mana ini sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2021. Kali ini saya akan ajak Anda untuk membahas seperti apa kebijakan PPKM ini dalam pandangan Forum Kerukunan Umat Beragama, terutama FKUB Kabupaten Sidoarjo. Nah, kali ini saya telah bersama dengan Sekretaris FKUB Sidoarjo, bersama dengan Bapak Muhammad Idam Wali Kasas. Assalamualaikum Pak Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat, semoga kita juga semua sehat. Amin, alhamdulillah. Ini kondisi yang memang cukup berat bagi kita semua ini. Ya, mudah-mudahan semua sehat lah. Amin. Ya, karena memang kali ini sepertinya memang berbeda dengan PPKM ataupun kondisi pandemi pada saat awal-awal ya Pak Idam. Dulu ada PSBB kalau dulu ya. Ini memang lebih berat bagi kita semua, lebih berat. Ya, dilihat juga di setiap WhatsApp grup ini juga setiap hari ada saja informasi kabar yang meninggal, betul, yang positif kita begitu. Sangat prihatin dan turut susah juga berbelasungkawa pada seluruh masyarakat sebagian besar yang saudara-saudaranya, keluarganya, teman kerabatnya telah mendahului kita semua. Ini kondisi psikologis masyarakat yang sangat berat saja. Sangat berat saya. Apalagi juga pemerintah ini juga sangat berat untuk mengambil keputusan, sangat berat ini. Ya. Sejak awal mulai muncul kembali kondisi persebaran COVID-19 yang meningkat, banyak ya istilah-istilah yang akhirnya direvisi, kebijakan yang akhirnya direvisi begitu. Bagaimana kalau Pak Idam melihat hal ini? Kalau kita lihat tentang waktu bulan Juli statistik jumlah orang yang terkonfirmasi positif itu kan meningkat. Jumlah orang yang harus dirawat di rumah sakit makin meningkat. Kebutuhan sarana prasarana perawatan, pengobatan, kemudian pemulihan itu meningkat sampai tenaga medis juga kewalahan, rumah sakit juga kewalahan itu. Dan yang paling penting lagi lalu dampak itu juga secara ekonomi itu luar biasa meningkat. Jadi ini kondisi yang sangat berat sekali bagi kita semua. Sekali. Semua merasakan begitu. Tapi pemerintah memang harus mengambil kebijakan dalam situasi yang berat, pilihan-pilihan yang sama-sama sangat berat. Harus mengambil tindakan dan mengambil kebijakan. Dan kalau kita amati secara seksama, saya mengamati secara seksama kebijakan pemerintah di dalam penanganan wabah COVID ini kan bisa dibagi dalam tiga hal, tiga bagian ya. Yang pertama itu menyangkut pengendalian penyebaran COVID itu, yaitu mengendalikan agar orang-orang yang tertular itu penularan penularan COVID di masyarakat itu menurun. Ada vaksinasi, ada edukasi di masyarakat tentang perilaku prokes itu. Kemudian ada pengendalian mobilitas masyarakat, pengendalian aktivitas masyarakat. Ini juga bagian dari kebijakan untuk mengurangi tingkat penularan. Sebagaimana penjelasan medis itu, COVID ini kan ditularkan melalui kontak individu, media, droplet dan lain-lain. Lalu varian Delta ini lebih cepat lagi proses penularannya itu. Pengendalian ini harus dilakukan agar penularan itu bisa berkurang. Kalau penularan berkurang, ini jumlah yang terinfeksi vaksin ini kan menurun.
pada bulan-bulan Juni itu kan angka penularannya naik. Kenapa angka penularannya itu naik drastis, statistiknya tinggi sekali? Itu karena ini pola interaksi masyarakat meningkat gitu waktu itu. Ya. Nah, peningkatan Merasa sudah ada vaksin, merasa lebih bebas lagi nih. Ada mulai kendor itu nih salah protokol kesehatannya salah ya. satunya ya. Mungkin karena rentang waktunya sudah sangat lama, jadi Iya. tingkat kedisiplinan masyarakat itu juga menurun kembali. Tapi waktu itu juga ada momen Idul Fitri ya, orang mudik dan sebagainya, dan orang Meskipun sudah ada pembatasan loh udah, ya. ya. Gitu ya. Masih tetap ada Tapi sepertinya. artinya begini, artinya pada bulan itu tingkat kontak sosial masyarakat, interaksi sosial masyarakat itu tinggi, sehingga memungkinkan adanya proses penularan satu sama lain, maka penyebarannya meningkat. Ya. Angka tertularnya itu kan luar biasa tinggi sekali. Nah, karena orang yang terjangkit COVID ini makin meningkat, ya. Nah, pada bagian kedua yaitu proses pengobatan ini kan membutuhkan fasilitas obat, sarana prasarana rumah sakitnya itu, tenaga medis kan akhirnya meningkat. Nah, kalau pada awal Juli, akhir Juni, ini di bagian tengah ini ya, saya sebut bagian tengah, bagian pengobatan ini. Ini hampir-hampir kan sudah kewalahan ini. Nah, kenapa? Karena orang yang terjangkit tambah terus. Ya. Tambah terus. Akhirnya rumah-rumah sakit penuh, sarana prasarana sudah tidak lagi mencukupi, datang lagi tidak tertolong ya, karena sarana sudah tidak ada lagi, tempat ruang inapnya sudah tidak ada, akhirnya di lorong-lorong itu tenaga medisnya kewalahan, obatnya makin menipis, makin habis, tidak tertolong. Nah, itu kondisi yang setiap orang itu harus melihat itu dan menerima kondisi seperti itu ya. Lalu terjadi seperti apa nih? Meningkatnya angka kematian. Nah, karena salah satunya karena tidak tertolong, tidak tertolong di pengobatan. Kenapa tidak tertolong? Karena sudah kewalahan. Nah, sehingga antara pengendalian penularan ini kan sangat mempengaruhi penanganan yang terjangkit. Maka tidak bisa dipisahkan antara kebijakan pengendalian mobilitas masyarakat yang memungkinkan interaksi, kontak, yang memungkinkan penularan ini makin meningkat, dengan kebijakan penanganan seperti isolasi, obat dan sebagainya. Ya. Jadi intinya mendukung dan sudah tepat pilihan pemerintah untuk membuat keputusan untuk kebijakan pembatasan di tengah masyarakat ini. Situasi yang berat ini, memang tidak ada pilihan lain. Pemerintah harus mengambil kebijakan PPKM. Ya, jadi mulai dari hulunya ini dikendalikan agar potensi penularan bisa dikendalikan, bisa menurun. Kalau ini yang di bagian hulunya ini, penularannya ini, orang yang terjangkit turun, konsentrasi kan bisa di bagian tengah, yaitu penanganan yang terjangkit. Nah, sehingga nanti angka kesembuhannya meningkat karena bisa memberikan fasilitas sarana pengobatannya lebih bagus itu, dan tidak ada tambahan itu. Tapi bagian ketiganya ini penting, dampak dari pemberlakuan PPKM. Dampak dari kebijakan pemberlakuan PPKM. Karena mobilitas dikurangi, aktivitas ekonomi terbatasi loh. Ya, perdagangan dibatasi, tingkat konsumsi masyarakat juga akhirnya dibatasi. Terutama orang-orang yang pendapatan sehari-hari dari perdagangan, ya, pelaku-pelaku pedagang dan sebagainya, ini yang sangat terasa. Perdagang dan jasa, angkutan, ini sangat terasa sekali, dan ini sebagian besar masyarakat kita. Nah, tapi ini harus diambil kebijakan ini. Nah,
negara, pemerintah, kalau kita amati dari kebijakan PPKM ini, selain pembatasan tadi itu, lalu juga ada upaya untuk menggerakkan resources, menyediakan obat, sarana prasarana rumah sakit itu digerakkan dulu. Dan ini penanganan dampak ini juga saya lihat pemerintah juga ada kebijakan pemotongan beberapa biaya ya kayak tarif itu ya. Lalu pemerintah juga memberikan bantuan banyak stimulus yang sudah mengimbangi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya. Bantuan sembako itu. Jadi kebijakan ini saya kira harus dilihat secara menyeluruh sebagai usaha pemerintah secara sungguh-sungguh ya. Tapi memang kadang ada tidak tepat ya, atau istilah penyimpangan dikit-dikit itu wajar lah saya kira. Karena tadi disebutkan bahwa sebetulnya tidak ada pilihan lagi. Tapi sejak awal adanya pemerintah mengambil keputusan untuk pemberlakuan kegiatan sosial masyarakat PPKM ini, itu sempat ada masyarakat yang mengatakan kenapa pemerintah ini menjadi begitu pelin-pelan dengan membuat kebijakan PPKM yang di dalamnya beberapa aturan itu sering kali direvisi dalam waktu yang singkat begitu. Saya mungkin bukan orang dengan background medis ya, ahli dalam medis atau mengamati kebijakan ini kan sangat dipengaruhi oleh situasi eksternal. Angka-angka statistik perubahan orang terjangkit, orang sembuh dan sebagainya itu, ini perubahannya kan sangat drastis ya. Cepat ya prosesnya. Sangat cepat. Ya. Di bulan April itu sudah melandai. Maret April sudah melandai ya. Beberapa daerah dari status merah menjadi oranye. Ada yang sudah hijau. Sidoarjo itu malah sudah hijau beberapa wilayah di bulan April, Maret April. Nah, lalu ada peningkatan angka tertular. Peningkatan ini kan akhirnya merubah data statistik itu dari hijau menjadi oranye, dari oranye menjadi merah dalam waktu yang sangat cepat. Lalu dalam waktu yang sangat cepat ini kan harus ada kebijakan baru gitu, sehingga ini mungkin bisa dipersepsikan dalam bahasa lain pelin-pelan itu, tetapi memang kebijakan ini kan respon terhadap kondisi eksternal gitu ya. Nah, termasuk yang berat itu adalah bagi kita misalnya umat beragama ini di salah satu bagian yang diatur dalam PPKM itu terkait dengan kata-kata ya, dengan kata-kata, karena awalnya pemerintah menyebutkan bahwa pelarangan untuk membuka tempat ibadah yang akhirnya direvisi bukan bentuk pelarangan tapi lebih dengan ditekankan pada kalimat beribadah dari rumah gitu ya. Seperti apa Pak Idam? Ini menimbulkan persepsi yang dalam bahasa komunikasi sehari-hari ya. Itu kan diasosiasikan atau dipersepsikan penutupan tempat ibadah. Jadi bahasanya itu menjadi penutupan tempat ibadah. Tertulisnya begitu ya. Mendagrinya seperti itu yang akhirnya direvisi gitu. Jadi begini, harus didudukkan pada porsi pemikiran yang lebih tepat. Bahwa pertama di hulu ini kebijakannya adalah kebijakan mengurangi mobilitas masyarakat, mengurangi interaksi masyarakat, mengurangi kontak antar individu dalam masyarakat. Ini kan berlaku untuk semua ini, ya di pasar, ya di tempat-tempat umum, ruang publik, bahkan di kantor-kantor pemerintahan, perusahaan-perusahaan swasta dan yang lain-lainnya. Jadi konsepnya harus dimengerti sebenarnya adalah mengurangi interaksi dan kontak antar individu. Dan itu juga sementara. Dan itu berlaku kepada aktivitas apapun yang berpotensi ada kontak individu, termasuk di rumah ibadah. Nah, sebenarnya bahasanya harus dikembalikan pada konsep
tentang kebijakan ini yaitu mengurangi potensi penularan Ya. melalui potensi interaksi dan kontak itu. Mm-mm. Nah, dan itu berlaku untuk semuanya. Mm-mm. Rumah ibadah juga kena. Kenapa? Karena rumah-rumah ibadah itu salah satu tempat di mana orang berkumpul untuk melaksanakan kegiatan ritual, Ya. amalia-amalia keagamaan secara berjamaah. Nah, itu dia. Dan sekarang pada Mendagri nomor 24 ini tahun 2021 terkait perubahan istilah PPKM ini menjadi level ya, dimasukkan dalam kategori level. Dan Sidoarjo ini masih berada di level 4 yang artinya ini masih zona merah. Ya. Nah, kalau di zona merah ini kan kalau level 4 memang kegiatan berjamaah kan tidak diperbolehkan. Nah, sedangkan untuk menuju ke level 3 ke zona orange itu sudah diperbolehkan dengan 20 orang, sekitar 25% dalam sebuah rumah ibadah yang boleh Prinsipnya untuk beribadah di sana. kita mengarah kepada cara berpikir kita semua harus berkomitmen untuk bersama-sama bisa mengurangi angka penularan. Itu. Yeah. Nah, semua aktivitas yang berpotensi untuk penularan ini harus bersama-sama menjadi komitmen kita untuk kita cegah dulu. Nah, termasuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut keagamaan itu. Karena memang itu, tapi ini memang berat ya. Kita punya budaya di masyarakat kita ini kegiatan keagamaan yang dilakukan secara berkelompok, berjamaah itu menjadi semacam tradisi keagamaan kita. Nah, ini sehingga terasa berat bagi kita. Tapi begini, prinsip-prinsip keagamaan ini harus bisa menemukan cara-cara baru. Seperti apa? Untuk keluar dari situasi sulit ini tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar keagamaan. Syariat, kalau dalam istilah Islam itu tokoh-tokoh agama, pemuka agama ini dituntut untuk itu agar kehidupan keagamaan tetap berjalan. Umat beragama itu bisa mendapatkan ketentraman, dan prinsip utamanya agama ini tidak menjadi bagian yang turut menyebar kegiatan keagamaan ya. Kegiatan keagamaan ini tidak menjadi klaster-klaster penyebaran. Berarti itu tidak menyebabkan terjadinya pertentangan ya antara kebijakan dengan kebiasaan ataupun memang apa yang sudah selama ini dilakukan begitu. Agama mesti harus moderat, lentur di dalam merespon situasi ini. Prinsipnya mendahulukan menyelamatkan umat ya. Harus menjadi pemikiran tokoh-tokoh agama. Menyelamatkan nyawa ini, kesehatan nyawa dari umat dari potensi terjangkit virus. Sedangkan secara medis penularan ini kan dengan kontak itu kan. Sehingga pemuka-pemuka agama harus menemukan cara-cara baru. Kalau sejauh ini yang saya monitor itu di Sidoarjo ini, masjid-masjid ini alhamdulillah juga bisa mengatur kebijakan internal di masjid masing-masing itu, misalnya dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jarak. Dulu kita kalau sholat itu kan rapatkan barisan. Nah ini jarak sekarang juga memang jauh. Kenapa? Ini juga untuk menghindari kontak. Kemudian ada tradisi kita ini salaman, itu saat antar jamaah. Ini juga berubah tradisinya, tidak itu. Tapi ini jangan dianggap sebagai perubahan pola beragama, tapi ini adaptasi yang bersifat sementara gitu loh. Adaptasi sementara ini dalam rangka menyelamatkan umat. Di depan pintu masuk masjid itu ada petugas yang termogan itu, kemudian ada kadang ada bilik untuk nyemprot itu, penyemprotan desinfektan, ada hand sanitizer. Dan artinya ini pemuka-pemuka agama khususnya di masjid-masjid itu sudah beradaptasi. Dan kalau di gereja-gereja ini malah ibadahnya itu bisa online, itu malah bisa online. Jadi
pemuka-pemuka agama memang dituntut untuk menemukan cara-cara baru, Iya. beradaptasi sementara. Iya. Prinsipnya menyelamatkan umat, kesehatan umat, nyawa apa ya, bahkan nyawa itu harus didahulukan. Dengan cara itu, jadi maka tidak perlu lalu membuat pertentangan paham keagamaan dan kebijakan pemerintah ini berhadapan-hadapan. Ya, kalau cara berpikirnya seperti ini benturan dan ini malah membuat situasi makin sulit gitu ya. Karena dalam rangka mengatasi pandemi Covid ini harus ada konsolidasi. Dalam perspektif kebijakan itu harus ada konsolidasi antara pemerintah dengan masyarakat, atau istilah lain sinergitas itu, saling dukung itu. Termasuk pemuka-pemuka agama juga harus ada dalam arah ini. Baik, luar biasa ini ya. Wah, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi wacana baru ya untuk seluruh masyarakat, terutama umat beragama. Yuk kita mulai untuk bersinergi untuk mendukung apapun kebijakan pemerintah untuk menekan angka persebaran COVID-19. Yakin bahwa ini adalah sementara saja begitu ya, Pak Idam ya? Kalau ini, ya kita yakin ini sementara, yakin. Terus yakin dong. Tapi waktunya ini kan kita tidak tahu. Korelasinya begini, semakin cepat kita mengurangi penularan, ini akan semakin cepat selesai pandemi ini. Tapi kalau kita lambat atau mudah-mudahan tidak gagal dalam pengendalian penularan, ya buktinya misalnya kontak sosial masyarakat itu masih tinggi itu, sehingga potensi penularan makin tinggi, perilaku individu-individu terhadap protokol kesehatan masih rendah, ya ini kan bisa lama. Tapi mudah-mudahan tidak lama ya sudah. Ya di situ ini peran individu masyarakat, peran tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama, pemimpin-pemimpin masyarakat sangat menentukan untuk penyelesaian pandemi ini makin cepat. Pertama, penularan harus turun, angka penularan turun, sehingga penyelesaian orang yang sedang terjangkit COVID ini bisa cepat, sehingga angka kesembuhan tinggi. Lalu nanti kita bersama-sama untuk gotong royong memikirkan dampak ini. Nah, ini juga ada hal positif. Tidak hanya pemerintah yang memberikan aksi-aksi bantuan sosial itu. Ya, stimulus itu ya. Tapi ada orang-orang secara individu, kelompok, organisasi yang punya dana cukup itu saling gotong royong kok. Jadi saya sebenarnya juga secara pribadi optimis kita punya budaya gotong royong. Jadi dalam penanganan dampak ini akan lebih cepat selesai. Tapi kuncinya pertama yang paling penting angka penularan turun dulu. Baik. Jadi levelnya kita bisa kurangi lagi ke level 3 zona orange, ke level 2 zona kuning, level 1 zona hijau. Selesailah sudah begitu. Tapi ya. Ini penting pada pemerintah, aparat pemerintah. Saya khawatir mereka juga kecapean, kehabisan resources. Resources itu bisa orang, bisa juga anggaran. Ini juga jangan sampai, kalau misalnya terlalu lama penanganan penurunan ini, resources pemerintahan dalam upaya untuk ini penyembuhan yang terjangkit ini juga bisa habis. Resourcesnya itu kalau sudah habis ini kan angkat tangan semua ini. Kalau sudah bendera putih semua akhirnya begitu ya Pak Idam ya. Jangan sampai bendera putih gitu ya. Jangan sampai ada bendera putih. Oleh karena itu penting sinergitas tadi itu, konsolidasi. Pemerintah harus sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan PPKM ini untuk mengurangi penularan, kemudian mengobati yang terjangkit dan dampak. Masyarakat apa perannya di bagian hulu? Masyarakat ini harus ikut serta, ya, mendisiplinkan diri, mengurangi kontak sosial, kontak fisik dan sebagainya, agar penularan bisa turun.
Lalu nanti pemerintah tinggal fokus nangani yang sakit ini, dan masyarakat juga ikut ambil peran lagi nanti pada penanganan dampak itu. Jadi saling kolaborasi lah Betul, semuanya ya, gitu ya. betul. Oke, baik Pak Idam, luar biasa sekali perbincangannya, begitu menarik sekali, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wacana baru untuk Anda pemirsa semua. Sisi positif banyak yang kita temukan dari obrolan kita kali ini bersama dengan Sekretaris FKUB, Pak Idam. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua pemirsa ataupun terutama umat beragama di Kabupaten Sidoarjo. Sampai jumpa lagi, salam sehat selalu untuk Pak Idam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sebelum Anda bergeser beranjak dari video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share setiap video-video yang tentunya kami hadirkan di channel FKUB Sidoarjo. Dan kali ini saya Tika Hamzah bersama tim FKUB Media, bersama dengan Fahmi dan juga Franky, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, salam sehat dan jangan lupa untuk protokol kesehatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.